Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Seorang buruh bangunan nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman kantor pos. Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2026 melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting. Kapolres Demak bersama Forkopimda melakukan monitoring tanggul Sungai Tuntang dan Sungai Cabean yang jebol akibat curah hujan tinggi. Di informasi pertama, pemirsa, terdesak kebutuhan ekonomi keluarga menjelang bulan suci Ramadan, seorang buruh bangunan nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman kantor pos, Jalan Dr. Susilo Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pencurian tersebut terekam di kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman, terlihat 2 orang pelaku beraksi merusak kunci kontak sepeda motor yang menggunakan kunci letter T. Setelah berhasil menjebol kunci, keduanya langsung membawa kabur motor milik korban dari lokasi kejadian. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan di lapangan, tim Buser Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial SI di tempat persembunyiannya. Pelaku diamankan saat tengah tertidur di sebuah kamar kos di wilayah Cilegon, Banten. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan Polres Metro Jakarta Barat AKP Alexander Tengbunan menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang berprofesi sebagai buruh bangunan serabutan tersebut mengaku nekat melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga menjelang Ramadan. Baru saja berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Awalnya korban memarkirkan kendaraan di kantor pos Jalan Dr. Susilo Raya. Kemudian pelaku mengintai motor tersebut, melihat adanya peluang dan tidak adanya orang atau saksi sekitarnya. Langsung saja pelaku mengeksekusi motor dengan letter T atau kunci letter T. Merusak motor korban, kemudian langsung membawa motor tersebut kabur ke daerah Banten. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 477 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Barat, pemirsa, dalam waktu berdekatan, Ditreskrimsus Polda Jawa Barat mengungkap 2 kasus dugaan tindak pidana pangan di wilayah Jawa Barat, yakni produksi mie basah mengandung formalin dan boraks di Garut, serta penjualan ulang makanan minuman kadaluarsa di Sumedang. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menyebut, kedua kasus ini menjadi peringatan serius terkait pengawasan distribusi pangan. Dalam kasus di Garut, tersangka WK memproduksi mie basah dengan campuran formalin dan boraks agar produk lebih tahan lama. Polda Jabar telah memeriksa masing-masing 5 tersangka dalam kasus mie berformalin dan 9 saksi dalam kasus penyalahgunaan limbah pangan. Perlu kami informasikan bahwa ternyata setelah kami dalami bahwa pelaku atau tersangka WK ini merupakan residivis
dari tindak pidana pangan dengan modus yang sama yang sudah menjalani hukuman selama 6 bulan lamanya akibat kegiatan atau tindakan yang sama dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Jadi baru bebas, kemudian setelah itu bulan Juli melakukan lagi di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu hasil dari lidik kami setelah kami mendapatkan informasi tersebut di lokasi yaitu di gudang bekas kandang ayam yang tentunya kita bisa membayangkan ketidakhigienis atau ketidakbersihan dari tempat tersebut di daerah Kampung Cirorek, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu. Petugas di Treskrimsus melakukan langkah penangkapan atau penggerebekan di lokasi yang di situ ternyata sedang terjadi kegiatan pemrosesan. Di TKP, sebagaimana tadi sampaikan Bapak Kabitumas, beberapa barang bukti sudah kami lakukan penyitaan, sudah kami amankan, termasuk adanya sebuah tong air yang berisi campuran formalin, boraks, dan bahan kimia lainnya. Pemirsa, Polres Jombang memusnahkan 7.310 botol miras. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan tegaskan komitmen tekan peredaran minuman keras. Berikut laporan AKP Kasnasin Kasih Humas Polres Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Kasnasin SM Kasih Humas Polres Jombang. Pagi ini mengikuti kegiatan dalam rangka pemusnahan barang bukti minuman keras yang akan dimusnahkan pada pagi hari ini oleh Forkopimda. Bisa kita lihat BB yang ada untuk dimusnahkan pada pagi hari ini. Sebanyak 7.310 botol minuman keras hasil sitaan periode Januari hingga Februari 2026 dimusnahkan oleh jajaran Polres Jombang dalam kegiatan yang digelar di lapangan Mapolres Jombang. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen tegas Polres Jombang dalam menekan peredaran miras yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang. Kegiatan pemusnahan turut dihadiri oleh Bupati Jombang Warsubi bersama dengan unsur Forkopimda. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan bahwa jumlah pemusnahan miras pada periode ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemusnahan ribuan botol minuman keras dapat menjadi indikator positif bahwa peredaran minuman keras di Kabupaten Jombang semakin terkendali seiring dengan intensitas razia serta penegakan hukum yang terus dilakukan secara konsisten. Pemberantasan miras dilakukan secara berkelanjutan melalui razia rutin yang digelar setiap hari. Sepanjang tahun 2025, Polres Jombang mencatat sebanyak 31.000 botol minuman keras telah disita dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Selain penindakan, langkah pencegahan juga terus dilakukan melalui imbauan serta penguatan peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran miras di lingkungan sekitar. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga berkomitmen menggelar operasi gabungan selama bulan Ramadan. Langkah tersebut dilakukan guna menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Demikian bisa kami sampaikan dari Polres Jombang, AKP Kasnasin SM. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.